Apple kembali dengan iPhone teratas baru-baru ini, adalah iPhone 16 Pro Max fitur-fitur canggih. Mari kita cari tahu di ulasan iPhone 16 Pro Max. Pro Max adalah tempat bagi Apple untuk memperkenalkan fitur ponsel cerdas baru mereka. Jadi apa yang dihadirkan model tahun ini? iPhone 16 Pro Max menghadirkan layar yang lebih besar, chipset baru, kamera ultra lebar baru, dan bahkan ada tombol khusus untuk ranah kamera. Tampilannya hampir tidak berubah. Meskipun Anda mendapatkan desain dan pengaturan kamera yang sama seperti sebelumnya, sama seperti model tahun lalu. iPhone 16 Pro Max memiliki bagian belakang datar dan kaca serta bingkai titanium datar, semuanya dengan hasil akhir matte. Ponsel ini sedikit lebih tinggi dan lebih berat tetapi perbedaannya kecil. Anda mendapatkan perlindungan ingres yang sama hebatnya di sini juga memiliki peringkat IP68 terhadap debu dan perendaman air hingga kedalaman 6 meter. Layar ponsel adalah LTPO OLED 6,9 inci yang dilindungi oleh kaca pelindung keramik generasi ketiga dan memiliki kecepatan refresh 120 Hz, 0,2 inci lebih tinggi dari model sebelumnya, menjadikannya layar terbesar yang pernah ada di iPhone. Menjadi lebih besar berarti jauh lebih imersif saat Anda menonton konten. Untuk warna yang tampak konsisten dalam situasi berbeda dan ada dukungan untuk HDR10 dan Dolby Vision 2. Layarnya sama cerahnya dengan tahun lalu, bahkan sedikit lebih tinggi. Kami memaksimalkan sekitar 900 nits dengan penggeser manual dan dengan mode otomatis yang meningkatkan kecerahan kami melihatnya naik hingga hampir 1,800 nits yang cukup untuk penggunaan yang nyaman. Di luar ruangan dan kecepatan refresh layar yang tinggi adalah sesuatu yang disebut Apple sebagai promosi. Dinamis ini dimaksudkan untuk turun secara otomatis dari 120 Hz yang mulus ke serendah 1 Hz saat idle untuk menghemat daya potongan berbentuk pil besar, berperilaku sama seperti sebelumnya dengan fungsionalitas pulau dinamisnya. iPhone 16 Pro Max memiliki pengaturan speaker yang tampaknya sama seperti tahun lalu. Speaker memiliki kenyaringan yang sangat baik dan sekali lagi output suara yang mengesankan di seluruh 512 GB atau 1 terabit penyimpanan. Di dalamnya jika Anda bertanya-tanya apakah itu tidak dapat diperluas melalui kartu micro SD, seri iPhone 16 hadir dengan iOS 18 baru dari Apple. Cukup familiar tetapi menghadirkan beberapa fitur baru dan opsi personalisasi. Kami akan membuat video mendalam tentang iOS 18. Dan kami akan menambahkan tautan ke sana di sini jika sudah siap dan seperti iPhone sebelumnya, Anda akan mendapatkan setidaknya 5 tahun dukungan perangkat lunak. Dengan iPhone 16 Pro Max. Selain itu, tombol tindakan telah kembali. Anda dapat meluncurkan salah satu dari beberapa tindakan yang telah ditentukan sebelumnya atau Anda dapat mengatur beberapa pintasan khusus Anda sendiri. Dan kemudian ada kecerdasan Apple. Fitur berbasis AI adalah tren baru yang sedang hangat dan Apple ingin menyediakannya sendiri. Termasuk menulis alat ringkasan menghasilkan emoji Anda sendiri, dan pencarian lanjutan melalui galeri dan Siri juga lebih kuat namun fitur ini akan dirilis nanti melalui pembaruan perangkat lunak dan karena komplikasi hukum mengenai privasi. Nasib intelijen Apple di UE tidak menentu. Di bawah iPhone 16 Pro Max terdapat chip ponsel cerdas terbaru dan terhebat dari Apple, A18 Pro. Dimaksudkan agar lebih bertenaga dan hemat daya dibandingkan A7 Pro yang ditemukan dalam model iPhone Pro tahun lalu. Dalam tolok ukur skor iPhone 16 Pro Max sekitar 15% lebih tinggi dari model sebelumnya. Dalam pengujian CPU dan dalam hal pengujian grafik, perbedaannya mencapai 20% secara keseluruhan. Ini bukan perbedaan siang dan malam. Tetapi ini merupakan peningkatan dan ini adalah salah satu ponsel paling kuat di luar sana. Di luar sana mampu menangani tugas berat dan bermain game Anda dengan mudah. Apple telah memberikan manajemen thermal yang baik juga. iPhone 16 Pro Max menampilkan pelambatan thermal minimal dan mempertahankan kinerja tingkat tinggi selama pengujian stres kami yang berkepanjangan. Kapasitas baterai iPhone 16 Pro Max lebih besar dari tahun lalu. Dengan skor penggunaan aktif yang luar biasa, yaitu 17 jam dan 18 menit. Pro Max tahun ini memiliki daya tahan baterai terbaik dibandingkan model tahun lalu, tidak terlalu jauh tertinggal. Meskipun dengan perbedaan utama terletak pada panggilan dan penelusuran web. Pengujian dalam hal pengisian daya ponsel ini mencapai daya pengisian maksimum sekitar 30 W/s. Dalam pengujian kami dapat mengisi daya ponsel dari 0 hingga 46% dalam waktu setengah jam dan pengisian penuh memakan waktu hampir 2 jam yang pada dasarnya sama dengan pada Pro Max. Sebelumnya juga terdapat dukungan untuk pengisian daya nirkabel dan pengisian daya nirkabel terbalik di sini. Dan sekarang pengaturan kameranya sebagian besar sama seperti sebelumnya dengan kamera utama 48 megapiksel dan 12 megapiksel, 5 kali telefoto zoom, tetapi sekarang kamera ultra lebar memiliki sensor 48 megapiksel. Fitur baru lainnya adalah tombol kontrol kamera. Ini adalah tombol ranah perangkat keras untuk kamera yang tidak hanya memiliki gerakan sebenarnya saat Anda menekannya tetapi juga mengenali penekanan ringan dan bahkan gesekan. Anda dapat menggunakan kontrol kamera untuk memulai kamera dan kemudian ketika Anda menekan tombol dengan ringan, tombol UI pada layar menghilang dan Anda dapat mengontrol kamera hanya dengan tombol. Mari masuk ke dalam kualitas kamera seperti yang diharapkan.
Foto dari kamera utama terlihat sama seperti tahun lalu. Foto-foto tersebut memiliki banyak ketajaman dan detail meskipun kami telah melihat beberapa penampakan detail yang tampak lebih alami dari ponsel kamera kelas atas lainnya. Penampakan warna Apple mungkin bukan yang paling antusias atau bersemangat, namun nyata dan tampilan khasnya saat ini. Hasil jepretan orang memiliki presentasi warna kulit yang cukup hidup dan 2 kali zoom digital dari kamera utama menyediakan banyak detail. Hasilnya lebih bagus daripada apa yang Anda dapatkan dari iPhone non Pro. Pada tingkat zoom ini di malam hari, kamera utama mengambil foto yang luar biasa dengan eksposur yang bagus, bayangan yang berkembang dengan baik, dan sorotan yang umumnya terpelihara dengan baik. Ada banyak detail dan warna yang menyenangkan. Pada kamera telefoto, pengambilan gambar zoom 5 kali memiliki tingkat detail yang luar biasa dan sangat cocok dengan keluaran kamera utama. Apple belum mengambil langkah apapun untuk menawarkan fokus dekat pada telefoto ini, meskipun begitu close-up tidak ada gunanya pada 10 kali Anda mendapat tambahan zoom digital di atas. Detailnya masih lumayan tetapi hasilnya lebih berisik dan bernoda dibandingkan yang bisa dilakukan pesaing pada tingkat zoom ini di malam hari. Kamera telefoto menghasilkan foto yang bagus tetapi tidak berkelas. Ada banyak detail dan rentang dinamis dan warna sulit, toa ada sedikit noise meskipun kamera ultralebar cocok dengan output dan rendisi warna kamera utama tetapi detailnya sedikit lebih kasar di sini langit tampak bersih berkat fokus otomatisnya yang ultralebar digunakan untuk mengambil gambar makro close-up. Gambarnya solid dan terlihat sangat tajam di malam hari. Ultralebar bukan yang terbaik. Ketajamannya menyisakan lebih banyak hal yang diinginkan dan eksposurnya bisa jadi redup dalam pemandangan yang lebih sulit. Sorotan umumnya baik dipertahankan meskipun kamera selfie sama seperti tahun lalu dan hasilnya lagi-lagi sangat bagus detail eksposur yang sangat bagus disetel dengan baik untuk wajah Anda dan fokus otomatis memungkinkan beberapa sudut yang lebih aneh pada jarak dekat iPhone 16 Pro Max dapat merekam video dalam 4K dengan semua kameranya tahun ini Anda mendapatkan mikrofon yang ditingkatkan ditambah kemampuan untuk memotret dalam gerakan lambat 4K pada 120 fps dengan rekaman video kamera utama yang diambil pada siang hari sangat bagus dari semua kamera belakang. Ada detail yang sangat bagus yang ditampilkan dengan cukup konservatif mode dan noise tidak terlihat. White balance bagus dan relatif konsisten di antara ketiga kamera. Saturasi warna dinilai dengan baik dan rentang dinamisnya jempolan. Juga stabilisasi video sangat baik seperti biasa di semua kamera dalam semua mode dalam cahaya. Redup klip kamera utama adalah salah satu yang terbaik dalam bisnis ini. Satu keluhan kami adalah pantulan internal dari sumber cahaya yang mengarah ke ponsel muncul dalam video sebagai titik terang dan itu paling terlihat di malam hari. Jadi begitulah iPhone 16 Pro Max dibandingkan tahun lalu. Dapatkan layar yang lebih besar dan tombol rana kamera. Masa pakai baterai dan chipset sedikit lebih baik dan Anda dapat merekam video gerak lambat dalam 4K sekarang jika Anda sudah memiliki 15 Pro Max maka mungkin tidak layak untuk meningkatkan ke yang ini tetapi sebaliknya. Pro Max yang baru adalah unggulan hebat yang patut dipertimbangkan jika Anda mencari iPhone terbaru dan terhebat. Terima kasih telah menonton kawan.